Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluhas sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Wa qala aidan sallu kama ra'aitumuni usolli. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menghela nafas dan melakukan berbagai macam aktivitas. Dan kita berharap besar semoga setiap hela nafas dan aktivitas yang kita lakukan berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kehadiran kita pada malam ini, semoga itikad yang selalu tersemat dalam hati kita untuk mengiringi setiap lantunan ayahnya, setiap lantunan, setiap ayunan langkahnya selalu ibtigha mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama kembali mengkaji beberapa keterangan yang sudah termaktub di dalam makalah, yaitu sholat berjamaah bagian ke-12. Ada beberapa subtema dalam makalah ini yang menjadi pokok bahasan. Di antaranya posisi imam tidak lebih tinggi dari makmum, adanya takbir atau penghalang antara imam dan makmum, dan subtema yang ketiga adalah keutamaan saf pertama. Kita langsung saja ke subtema yang pertama, yaitu posisi imam tidak lebih tinggi dari makmum. Ada beberapa hadis yang menjadi referensi atau sumber acuan bagi kita untuk mengambil sikap dan pemahaman terhadap hal ini. Yang pertama, hadis riwayat Abu Dawud, an Hamamin, dari Hamam, anna, bahwasanya Huzaifah amman nasa, mengimami orang-orang, bil madaini ala dukanin, di atas tempat yang tinggi. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahwa Huzaifah berlaku sebagai imam dan beliau berdiri di tempat yang tinggi. Fa'akhoda, lalu memegang Abu Mas'ud biqomisihi, terhadap gamisnya Huzaifah. Nalika tos nerekel naik kana tempat imam anu langkung luhur di batan makmum, maka Huzaifah ku Abu Mas'ud dicepengan gamisna. Bahkan dalam hadis ini dikatakan fajabazahu, lalu dia Abu Mas'ud menariknya. Falama, maka tatkala parogo selesai min sholatihi, dari sholatnya, qala, dia berkata, domir huwa dalam kalimat qala hitobnya kepada Abu Mas'ud yang menarik gamisnya Huzaifah tatkala hendak menjadi imam di tempat yang lebih tinggi dari makmum. Kata Abu Mas'ud kepada Huzaifah, alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, annahum, bahwasanya mereka, kanu yunhauna, dilarang anzalika, dari hal itu. Zalika yang dimaksud dalam kalimat ini yaitu tadi larangan ya bagi imam berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Qala, Huzaifah menjawab, bala, tentu saja aku tahu.
Qad dzakartu, sungguh aku baru teringat, hina ketika madadtani, engkau menarikku. Kagamar Pak, ya situasina kumaha waktu harita. Ya. Jadi tatkala Huzaifah hendak menjadi imam, waktu itu di tempat yang lebih tinggi dari makmum tempat imamnya, maka Abu Mas'ud menarik baju atau gamis Huzaifah. Setelah selesai sholat, ada perbincangan di antara mereka. Nah, ternyata dari dialog antara Abu Mas'ud dan Huzaifah, ternyata dua-duanya pun sudah sama memahami. Hanya saja Huzaifah lupa, baru teringat ketika ditarik. Berarti Huzaifah jadi tidak imam di tempat yang tinggi? Tidak. Kamari lepat kesimpulannya. Ya, pedah teri haja, imam tengah haja. Ternyata ini juga tidak disengaja di kasusnya. Ya, ini kasusnya tidak disengaja kan? Gitu. Itu yang pertama, ya. Jadi referensi bagi kita. Jadi terlepas disengaja atau tidak, maka sebaiknya kita memilih tempat yang rata atau sama antara posisi imam dan makmum. Berikutnya, Rawahud Daruqutni, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud qala berkata, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten eta huruf J nama dicoret nya. Simkuring tetos ngagentos diedit digentos ku sallallahu alaihi wasallam. Ai huruf J na aya keneh. Udah nama leungit eta teh. Teu apik ngaeditna. An yaqumal imamu, bahwa ya Rasulullah SAW melarang an yaqumal imamu, seorang imam berdiri pauko, di atas syai'in, sesuatu, wanasu, sedangkan orang-orang khalfahu, di belakangnya, yakni yaitu asfala minhu, lebih rendah darinya. Kalau tadi hadisnya khobariyah, dan itu pun khobariyah dari sahabat, tidak langsung membicarakan Rasulullah, hanya saja dimarfukan. Ya, dimarfukan dalam hadis yang pertama dengan kalimat alam ta'lam annahum kanu yunhauna. Otomatis kalau ada kalimat tidakkah engkau tahu bahwa mereka dilarang anzalika, melakukan hal itu. Nah, kalau mereka dilarang, yang melarang siapa? Rasulullah. Sudah barang tentu Rasulullah. Jadi hadis yang pertama tadi sifatnya khobariyah, kabar. Dan itu kabarnya terjadi dari para sahabat, yaitu Huzaifah dan Ibnu Mas'ud. Tapi dalam dialog antara Huzaifah dan Ibnu Mas'ud ada pesan yang tersirat, yaitu ada kalimat, tidakkah engkau tahu bahwa orang-orang dilarang melakukan hal itu. Otomatis dilarang, siapa yang melarang? Rasulullah. Nah, dalam hadis yang kedua ini semakin tegas, yang mana dalam hadis ini, walaupun bukan kalimat langsung yang menunjukkan ucapan Rasulullah secara langsung, tapi di sini jelas bahwa Rasulullah melarang. Ya. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang an yakumal imamu, seorang imam berdiri fauqa syai'in, di atas sesuatu, wanasu, sedangkan orang-orang. Nah, yang dimaksud dengan anasu, orang-orang di sini adalah makmum. Ya, karena ada korinah apa? Khalfahu, di belakangnya. Berarti makmum. Sedangkan orang-orang yang ada di belakangnya, yakni yaitu asfala minhu, lebih rendah darinya. Berarti jelas di sini Rasulullah melarang seorang imam berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Gitu. Ai wargi urang mah sok ngahaja diluhurkeun teh. Geus dibabad ge diluhurkeun deui we keukeuh. Ti payun teh tos dilereskeun eta teh masjid teh. Moal dibejakeun masjidna mah. Bilik bisi apaleun. Atos deui
loba eta disopak gitu. Usahanya keluarga urang anu hoyong laras-laras ngajarkeun Quran sunnah gitu. Da ayeuna mah di luhuran deui. Di jangkungan deui ayeuna mah eta teh. Justru urang mah pan merhatoskeun larangan. Inggis ku bisi rempan ku sugan teh urang mah gede ka hariwang. Gitu. Tapi justru aranjeunna mah ka hariwang teh di tehangan. Aya urang mah ka hariwang teh di jauhan, ieu mah di tehangan ka hariwang teh. Aya urang mah hoyong apiknya banyak. Ya tuh, henteu bisa jiga Rasul nyeples ge atuh. Apik-apik gitu sakudak sakedik mah diapikan gitu. Ayo lawan ulah disiar dicilakaeun teh. Salajengna hadis katilu rawahul Bukhari an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala berkata, ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha di atasnya. Domirha yang dimaksud dalam kalimat alaiha di sini hitobnya kepada al-mimbar, mimbar. Jadi Rasul di atas mimbar. Sahal bin Sa'ad As-Sa'di melihat Rasulullah di atas mimbar. Wa kabbaro, dan beliau takbir. Wahwa sedangkan beliau alaiha berada di atasnya, maksudnya di atas mimbar. Summa roka'a, lalu beliau ruku. Wahwa, dan beliau alaiha di atas mimbar. Summa nazalal kohkoro, lalu beliau turun sambil mundur. Pasajada, lalu sujud. Fi aslil mimbar, di kaki mimbar di bawah. Summa ada, lalu beliau kembali kemana Pak? Ke mimbar. Falama, maka tatkala parogo selesai, akbala, beliau menghadap ala nasi kepada orang-orang. Pakola, lalu bersabda, kata Rasul, ayyuhan nas, wahai manusia, innama, sungguh tiada lain, sonaktu, aku melakukan hada yang demikian, litak tamu, supaya kalian bisa mengikuti, walita'allamu, dan supaya kalian mengetahui, solati, solatku. Kartos Pak, geuning eta Rasul di atas mimbar lebih tinggi. Apa na aya ieu? Eta mah mere contoh nuju ngajarkeun eta mah. Ngajarkeun salat ameh katinggal ruku teh jiga kumaha, nyimpen pananganna gitu. Teras takbir sapertos kumaha sumaros katinggal ku sararea. Gitu. Simkuring nyontokeun salat naik ka dieu teh Pak kana meja. Simkuring bade nyontokeun kumaha calik di antawis dua sujud teh. Pan katinggal aya di luhur meja kieu mah. Si sampean katinggal kumaha nilepna, mana nu kedah dicalikan, nah sapertos gitu. Jadi melalui hadis yang ketiga ini, riwayat Bukhari, bahwasanya hadis ini menerangkan bahwa Rasul pernah melakukan sholat di atas mimbar, bertakbir, ruku di atas mimbar. Tapi ternyata di akhir hadisnya Rasulullah menerangkan bahwa hal itu Rasulullah lakukan dalam rangka mengajar, karena ada kalimat innama, sungguh tiada lain, sonaktu, aku melakukan hada yang demikian. Apa maksudnya Rasul melakukan hal itu? Satu, lita'ammu, supaya kalian bisa mengikuti. Kumarigi katinggal Rasulullah mengikuti dalam gerakannya, karena bisa dilihat oleh semua orang. Dau kami Rasul sajajar kieu mah nu pengker can tangkos ninggal. Nu pengker di ditu da kahalangan Pak kusa pertama. Makanya sholat di atas mimbar yang dilakukan di kala itu karena Rasul punya maksud lain, yaitu ingin mengajarkan secara langsung, praktek di depan para sahabat. Makanya dilakukan di atas mimbar. Walita'allamu, dan supaya kalian mengetahui apa solati, solatku. Maka cukup jelas berdasarkan ketiga hadis tersebut
bahwasanya dilarang bagi imam sholat di tempat yang lebih tinggi dari makmum, baik tidak disengaja apalagi disengaja. Komo ngahajakeun mah nu teu dihaja ge ulah gitu. Huzaifah wae begitu dikenyang maka kara ingat Huzaifah ngan kamari teu dikenyang di pateri lain dikenyang kan kakak didorong sakoe datang tengah haja. Nah, berarti kami keliru ya dalam mempraktekkan, padahal ieu teh ngaradeg teh aya Ustad Oka sim kuring hilap deui kana hadisna jiga nama. Nah, bilih engke kajantenan deui Pak. Kajantenan deui salatna di di rorompok kitu nya. Nah, kenyang we engke mah. Ku patedi tah dikenyang we engke mah. Oh. Padahal tos disayogian di pengkernya tos surti patedi mah kamari teh nyimpen sajadah teh teu di luhur, da emut kana hadis ieu teh. Gitu, ngan aya fatwa. Aduh. Fatwa di Dewan Gagabah. Ini mah Dewan Gagabah. Dengan dalih tengah haja. Keterangan dimakruhkan bagi imam sholat di atas tempat yang lebih tinggi dari makmum. Kalau mengukur sahnya sholat sah, Pak, sholat nama sah. Ngan makruh ngalakukeun hal eta teh. Gitu. Yang kedua, adapun sholatnya Rasulullah SAW di atas mimbar untuk mengajar manusia tentang cara-cara sholat. Baik, berikutnya adanya takbir atau penghalang antara imam dan makmum. Apa yang dimaksud dengan anak judul seperti ini? Kita langsung saja pelajari hadisnya, riwayat Ahmad. An Aisyah, dari Aisyah qalat berkata, kanat lana hasirotun, ada pada kami satu buah tikar, atau kami mempunyai satu selembar tikar. Nabsutuha, kami membentangkannya, bin nahari, di waktu siang. Kata Aisyah, wana tahajjaruha, dan kami melipatnya, alaina, atas kami, bilaili, di waktu malam. Pas sholat, lalu sholat Rasulullah SAW lailatan, pada suatu malam. Pas sami'a, maka mendengar ahlul masjidi, ahli masjid. Sahabat yang suka sholat di masjid mendengar berita tentang Rasulullah sholat malam. Ini di rumahnya, Pak. Ya, kalau Rasulullah sholat malam itu di rumahnya. Ya, makanya kita menemukan beberapa hadis tatkala Aisyah bangun terjaga dari tidurnya, kemudian mencari-cari Rasulullah, ternyata ditemukan kedua telapak kaki Rasulullah mansubatani, sedang tertancap gitu di tempat sujud, bukan di masjid. Jadi masjid yang dimaksud tempat sujud. Maunya ai nyaring di imah ari kacampa di masjid. Panjang batu pandanganna. Maksudnya itu tempat sujud, karena masjidun itu isi makan dari sajadah. Sajadah sujud, masjidun berarti tempat sujud. Nah, eta teh masjidun, eta teh sajadah. Sana sajadah itu salah nama masjidun itu. Tempat sujud. Da sajadatan masih sifat sujud gitu. Tapi ku sabab tos lumrah wios tong digentos bisi lieureun batur. Urang mah mau eta nyanak naon? Nyanak masjid, maunya nyanak masjid. Nyanak masjid di telepan. Masjid di bawah. Bisi lieureun batur geus ya, Pak. Gitu. Keur mah urang lagi sok lieur geuning tasrif teh harita ge. Tos we lah. Bar sajadah we wios. Nah itu, jadi ini Rasul sholat malam. Nah, ahli masjid mendengar kabar hal itu. Sholat tahu, ya. Pasami'a, lalu mendengar ahli masjid sholat tahu, sholatnya, sholat beliau, sholat Rasulullah pada waktu malam. Pa'asbahu, hingga pada pagi harinya, Fazakaru,
Maka mereka bercerita zalika tentang hal itu linasi kepada orang-orang. Karena rencanganana, nyarios itu parame lah gitu. Perihal salat malam Rasulullah. Pakasuronasu, maka orang-orang semakin banyak. Al-lailatas saniyah, di malam kedua. Malam berikutnya orang-orang semakin banyak. Patola'a alaihim, lalu sampailah kepada mereka Rasulullah SAW. Rasulullah sumping ke aranjeuna. Jadi apa yang membuat mereka semakin banyak di malam kedua? Tadi karena mereka bermakmum kepada Rasulullah, mengikuti sholat malamnya Rasulullah. Jadi para sahabat mah ninggal Rasulullah tahajud teh gawat Pak, ngiringan gitu. Itu kumejot gitu, hoyong. Teu kaup ninggal Rasulullah sholat teh hoyong ngiringan. Dan itu terjadi. Jadi Rasul sholatnya di rumah, para sahabat di luar. Ada tabir tidak? Ada penghalang tidak antara para sahabat dengan Rasulullah sebagai imam? Ada. Gitu. Pakola, lalu Rasul bersabda, akhlapu minal a'mali. Akhlapu, mereka dibebani minal a'mali, dari amalan-amalan matutikuna, sesuatu yang mereka tidak mampu. Fa'inallaha, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yamallu, tidak akan pernah merasa bosan, hatta sehingga tamalu, mereka sendiri yang bosan. Mereka telah dibebani dengan amalan mereka. Amalan yang mana? Amalan yang itu. Sholat malam sampai harus keluar rumah berjamaah bersama Rasulullah, itu memberatkan. Mungkin 1-2 kali masih bisa diikuti, tapi coba setiap malam dilakukan seperti itu, maka akan terasa sangat berat. Nah, makanya ada hadis, sebaik-baiknya sholat sunat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunat itu sebaik-baiknya di rumah, kecuali sholat wajib. Boleh nggak di masjid? Boleh, kayaknya Pak. Gitu. Nah, ada beberapa pertimbangan mengapa di rumah lebih baik. Pertama, supaya rumahnya dimakmurkan. Karena ada hadis, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Poma anjeun ulah ngajadikeun imah anjeun seperti kuburan. Memangna kumaha kuburan? Kuburan matara dipake ibadah. Matak heran simkuring mah jelema jauh-jauh ka pamijahan rek ibadah di kuburan. Nah, lain di dieu di imahna sorangan. Justru aya hadis, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Ari kadang salat mah di imah we, makmurkeun rumah. Ngadon ceurik jauh-jauh ka ditu, ratusan ribu atuh di imah we ceurik mah. Nah, ini pelawar gitu ya. Ya. Nah, jadi ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah merasa Allah mau boseun. Cawang sunah paling urang nu ngarasa bosen. Makanya amalan yang paling baik itu kata Rasulullah, ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabul amali, amalan yang paling dicintai ilallah oleh Allah itu adwamuha, amalan yang dilakukan secara kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit, saeutik tapi mayem eta nu bika cinta ku Allah mah daripada loba eureuna. Gitu. Ya. Makanya para sahabat kalau dipaksakan seperti itu setiap malam harus hadir bersama Rasulullah, maka tentunya itu akan terasa lebih berat. Maka kalimatnya aqbalu minal a'mali, mereka dibebani oleh amalan mereka sendiri. Karena apa? Memaksakan hadir ikut serta bersama Rasulullah, padahal Rasulullah di lebat bumi, mana sama di laluhar gitu, nggak makmum. Nyatiri semuanya. Kan setiap orang belum tentu dalam kondisi yang sama. Bahkan semangatnya pun belum tentu sama, makanya akan terasa berat. Nah, makanya ya, jadi ya, Islam itu tidak memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin meringankan kalian, tetapi Allah tidak ingin memberatkan kalian.
Jadi janganlah memberatkan diri sendiri karena terlalu memaksakan, tapi lakukan amalan secara kontinu. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini bahwasanya boleh antara imam dengan makmum ada tabir, ada penghalang, seperti yang pernah terjadi ketika Rasul menjadi imam para sahabat di luar rumah. Selama, nah ini catatannya, selama suara imam masih bisa didengar, gitu Pak. Selama suara imam masih bisa didengar, atau ada komunikasi dalam arti makmum mengetahui gerakan imam. Misalnya, imam sholat ini di depannya Pak ya, di dia kan makmum tuh, di panggeria ya makmum. Ah iya, tapi kan terdengar Allahu Akbar, kadang ku makmum. Sok sanaos teu katingal rigigna imam, tapi terdengar suara imam. Nah, makanya takbir intikal itu harus senantiasa terdengar oleh makmum. Takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir yang menandakan terjadinya perubahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu harus diketahui oleh makmum. Makanya dulu kan baheula mah teh anu kieu nya banyak. Itu sok aya alok. Nah, dan itu terjadi tidak setiap waktu. Dan itu hanya terjadi ketika Rasul sakit. Ketika Rasul sakit menjadi imam, maka Abu Bakar yang memperdengarkan kembali takbir Rasul kepada sahabat yang lain. Ari ayeuna mah geus aya ieu ge dialokan keneh. Tah ieu teh kaharti geus kuring mah. Jadi loba nu teu kahartina. Padahal itu kondisional. Sesuatu yang dikondisional mengapa dijadikan amalan yang dawam? Eta mah kondisional. Hanya diperlukan dalam kondisi tertentu. Hari ini geus aya ieu atuh. Masing aya 1000 ge kadangu atuh Pak. Nya ngadamel we settingan nu sae kan kadangu atuh. Teu kudu dialokan sagala. Jadi riweuh dialokan. Kantos ka makmum harina pan di ditu nya di Masjid Pangageungna teh. Jadi urang teh teu puguh gitu ngadangukeun suara imam sareng suara eta alokna. Nah, ini ya. Nah, makanya takbir intikal diupayakan harus terdengar oleh makmum gitu. Sesuaikan nya ari duaan mah berjamaah atau kudu jojorowokan. Sesuaikan saja. Kok mau dialokan? Itu gini Pak. Nah, ini pernah terjadi, bahkan saya mengalami sendiri waktu sholat di sebuah safar perjalanan. Saya mampir di sebuah masjid, waktu itu berlaku masbuk, ya. Dan saya bermakmum kepada seseorang. Ternyata orang yang saya jadikan imam tidak paham, sehingga ketika mengucapkan takbir saya tidak tahu. Itu akhirnya bingung. Itu sujud kan itu ngecengkat encan. Ada rek cengkat di heula sieun heulaan. Makanya diancam dijadikan sirah keledai ge. Ari rek sujud wae geus asalillah itu. Nah, akhirnya mengganggu kehusuan. Nah, kehusuan kita terganggu karena apa? Karena orang yang tidak paham terhadap fikihnya. Tuh, Pak. Gara-gara tuh paham karena fikih kan ngepek ka batur gitu. Tadi harus paham. Lanjut keutamaan saf pertama. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, lau sekiranya ya'lamun nasu orang-orang mengetahui ma apa pin nidai yang ada pada panggilan. Anida yang dimaksud dalam hadis ini panggilan azan, ya panggilan salat atau azan. Wasofil awali dan saf pertama. Sumalam yajidu kemudian mereka tidak menemukan illa kecuali an yastahimu dengan cara diundi alaihi atasnya la tastahamu la astahamu pasti mereka mengundi menggunakan undian. Seandainya orang-orang tahu apa yang ada pada panggilan sholat atau azan dan pada saf pertama, kemudian mereka tidak bisa menemukan saf pertama itu kecuali dengan diundi, maka mereka akan melakukannya. Maksudnya lamun jelema apaleun keutamaan di saf pertama dan saf pertama itu harus diundi, pasti mereka mengikuti undian.
Ayeuna mah boro-boro diundi. Teu diundi ge padamu. Rajan dong kapang payuna celek dipengker. Milih anu aya pihangan. Sanes di sap pertama. Padahal seandainya mereka tahu dan harus diundi untuk duduk di sap pertama, pasti mereka mengikuti undian. Lamun ieu diparebutkeun pas sap pertama, pada datang kok Pak Hebut gitu tah. Hoyong sap pertama, terus we diundi ku DKM teh. Sok diundi heula ayeuna mah hoyong sap pertama. Maka orang-orang akan mengikuti undian tersebut. Karena apa? Tahu keutamaan di sap pertama. Ngan ku sabab teu arapaleun boro-boro diundi, kosong keneh oge hare-hare. Padahal ada keutamaan di sap pertama itu. Itu Pak. Jika nama alim sap pertama teh sieun dijongklokkeun jadi imam. Sieun dijongklokkeun jadi imam. Sabab lamun imam teu aya disurungkeun kena. Daripada era parada mending kene dipengker. Hese metotna dipengker mah. Eta teh aya nu kitu Pak di masjid sanes. Berikutnya, An Jabir bin Samurah dari Jabir bin Samurah qala berkata, kharaja telah keluar ilaina menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu beliau bersabda, ala tasupuna. Itu apakah la tidak tasupuna? Tidakkah kalian bersab kama sebagaimana tasupu bersabnya al-malaikah? Tidakkah kalian bersab sebagaimana bersabnya malaikat inda rabbihim di sisi Tuhan mereka? Qalu mereka menjawab, wa kaifa tasupul malaikah inda rabbihim? Bagaimanakah bersabnya malaikat di sisi Tuhan mereka? Qala Rasul menjawab, yutimmunas saffil awwala. Sempurnakanlah saf yang pertama, summa yatarassuna fisoffi, lalu rapatkanlah safnya. Jadi hadis ini tidak memuat secara terang mengenai keutamaan, tetapi hanya dideskripsikan ya dalam bentuk khobariyah bahwa malaikat saja itu malaikat kalau bersab di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lurus dan merapatkan safnya. Jadi para malaikat teh upami saf teh teu sieun ku corona lurus dan rapat itu para malaikat teh. Nah, maka Rasul menawarkan, tidakkah kalian berbaris seperti malaikat ketika berbaris di sisi Tuhannya? Maka para sahabat bertanya, seperti apa berbarisnya malaikat itu? Mereka lurus di saf pertama dan merapatkannya. Di sini tidak ada keutamaan yang jelas seperti apa, tetapi sesuatu yang dinisbatkan, dicontohkan kepada malaikat pasti itu sesuatu yang baik, Pak. Dan mungkin awan mah gitu. Berikutnya, Anil Bara ibni Azibin dari Al Bara bin Azib qala berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktina datang kepada kami payam sahu lalu mengusap awatikona leher-leher kami wasudurona dan dada-dada kami wayakulu dan bersabda, la tahtalif, janganlah engkau berselisih sufufukum, saf-saf kalian. Yang dimaksud berselisih dalam urusan saf artinya bengkok. Jadi tahtalif dari kata kholafa yang dimaksud dalam kalimat ini karena berkaitan dengan baris, berarti berselisih yang dimaksud bengkok, tidak lurus berselisih itu. Jadi lamun mah anu nyembul Pak gitu. Anu nyembul ka payun dadanan teh. Nah kuros sok dilempengkeun eta teh. Kuros semua diusapan saurang-saurang, dipapagahan heula gitu. Nya teu kudulah kelebah diusapan mah ulah urang teh kudu turutan urang mah. Eta mah Rasul nya nya. Piraku sih kudu ngusapan heula teh kudu. Jadi yang paling penting dari hadis ini betapa perhatiannya Rasulullah sebelum sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Itu langkah pertama meluruskan saf dulu. Gitu. Mengapa? Karena kata Rasul dalam hadis ini,
patah talipa qulubukum, niscaya akan berselisih hati kalian. Jadi lurusnya saf secara fisik itu akan ikut mempengaruhi hati setiap orang yang sholat, gitu Pak. Jadi ada hubungan yang sinkron antara yang sifatnya lahiriah dengan batiniah, gitu. Maka diupayakan lurusnya saf demi keseragaman itu akan sangat mempengaruhi terhadap kehusuan secara berjamaah. Ya mah karaos ya Pak, kurang lah. Lamun gigireun urang miheulaan imam galecok teh hate urang. Leres teh? Can ge imam ruku ieu jong miheulaan. Hate urang cicing teu? Henteu, hate urang teh galecok. Mengkritik, da lamun dikersakeun ngomong teu batal mah dicarekan. Cicing tong miheulaan. Itu teh lamun ngan kusaha batal kena galecok we na hate gitu. Aya gitu. Lebih narikan imam. Nah, jadi memang dari saf dulu. Mengapa? Karena meluruskan saf belum masuk pada awal sholat. Karena sholat diawali dengan takbiratul ihram. Matakna sameme sholat di kawitan, sabab upami sholat terus di kawitan, aya perkara-perkara nu tadina halal jadi haram. Miftahu sholat tuhur wa tahrimuhat takbir. Ya, pembuka sholat itu toharoh dan yang mengharamkannya takbir. Nah, sebelum sesuatunya diharamkan dengan takbiratul ihram, maka alangkah lebih baik sebelum takbiratul ihram ditertibkan dulu. Nah, gitu pelajarannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu yusholluna ala sofil awwali. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna bersolawat ala sofil awwali, atas baris yang pertama. Nah, ini baru keutamanya jelas, Pak. Jadi lamun urang muru saf anu kahiji teh aya keutamaan apa? Allah dan para malaikat bersolawat kepada kita. Solawatna Allah kumaha ka urang? Ngamplokeun rahmat kanyaah. Solawatna para malaikat naon? Ngadoakeun doa yang khusus yang mungkin tidak didapatkan oleh saf-saf yang lain. Itulah keutamaan saf pertama. Jigana beres ngaji ieu mah kudu diundi ieu teh ieu. Saf pertama teh. Jika nama siapkeun we Pak undian, dikocok ngake kertas. Terakhir, riwayat Ahmad. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri qala berkata, Ro'a Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat fi ashabihi, pada sahabatnya, ta'akhuron, yang terlambat. Faqala, lalu beliau bersabda, taqaddamu, majulah engkau, fa'tamu bi, ya, ikutilah aku, wal yatamma bikum, dan hendaklah mengikuti kalian man ba'dakum, orang yang di belakang kalian. Wala yazalu qaumun, dan senantiasa suatu kaum yata'akhiruna, datang terlambat, hatta sehingga yuakhirahumullahu, Allah akan melambatkannya juga. Maksudnya jangan dibiasakan datang terlambat, karena ketika kita suka datang terlambat, maka Allah akan membiarkan kita selamanya seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan menjangkau atau berusaha untuk berada di saf pertama tadi, karena ada keutamaan. Sampai Rasulullah katinggal aya nu rada pengker, sakira-kirana bisa masuk, diupayakan masuk dulu ya ke saf yang pertama. Nya wayahna we ai tos pinuh mah gitu Pak, tong maksakeun dipengker. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada beberapa menit menjelang datang azan Isya. Bilih aya nu ditaroskeun. Mohon, kumaha? Imam. Ya. Ya. Seandainya kita mampu untuk menyampaikan, maka itu lebih baik. Ya, seandainya kita mampu
mampu menyampaikan dengan tetap menjaga etika eta nu paling sae. Katampi wah luar biasa, dina teu katampi nage tetap kenging pujian sae. Gitu. Atuh upami teu mampu nya ada salat masa ngukur sah salat mah. Sah salat. Ya, lebih baik dia jadi imam. Kecuali kita mampu mengambil sikap ngimaman tapi abdi moal dirinya. Berarti sabdi dia dah. Di dia. Nah, tekedah nyarios ge nangtung we di dia. Mungkin orang akan bertanya-tanya, nah cenah kieu. Nah, kayak pengen ngajawab, justru raos kena ditanya kena. Matak nungguan ditaros we. Tah pas ditaros, matak sadacan kayak imaman di saat pertama apalkeun heula hadisna. Kayak pas ditaros langsung malar gitu. Mohon, kumaha? Mohon. Mohon. Ya, panginten anjeunna gaduh keyakinan teu acan kiblat rupina mah. Ya, padahal mah terus diukurnya. Kedah nama seragamkeun. No. Tapi pamijan tadi mah henteu. Dibengkokeun. Nya. Ya. Kemungkinan besar beliau itu tidak yakin bahwa ini menghadap kiblat gitu. Jadi anjeunna inisiatif gitu sapertos gitu. Rupina. Bengkok ya. Ya. Karena sapnya otomatis tidak lurus gitu panginten. Ku anjeunna kitu teh otomatis sap itu tidak jadi lurus. Panginten. Ya. Ya, pasti eta mah. Pasti eta mah. Sunatullah eta mah. Ada sesuatu yang beda pasti mengganggu. Kantun eta mah panginten nya ngobrol saya mangga gitu. Ya. Mohon. Ya. Ya, hoyongna kitu panginten. Biasa. Iya, lalu alamnya dalilna teh. Ya. Kumaha? Abi. Ya. Ya. Diratakeun ya. Namanya. Duka tah abdi terang naon anu janten modal anjeunna gitu hujah anjeunna sehingga anjeunna keukeuh hoyong ngalakukeun kitu gitu. Justru upami urang nengetan dieu geuningan sanes hiji dua hadisna ge nya. Gitu. Digika dina makalah ieu wae nu dicutat dina hadis teh tos 3 malihan 3 Bukhari ieu. Abu Daud, Daruqutni, Bukhari nya. Can dina Bukhari panginten aya hadis teh anu sarima ge sareng ieu. Gitu. Jadi duka anjeunna upami teh mah anjeunna keukeuh peuteukeuh hoyong salat tempat imam teh langkung luhur tibatan makmum naon nu janten hujah anjeunna sing kuring teh acan meninggal gitu nya. Nah anu jelas justru urang menakan seueur larangan gitu. Bade larangan langsung Rasulullah atanapi sikap para sahabat gitu. Kitu panginten abi nya. Mantap. Cekap sakitu banyak.
Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.